Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana kabarnya, sehat Bang Dula di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ingin menyoroti beberapa hal gitu ya, bagaimana pandangan, Ya, pendapat, dan juga analisa Bang Dullah mengenai isu-isu terkini terkait dengan penegakan hukum, pemerintahan, politik, ya tentu saja bagaimana perkembangan penegakan korupsi di negeri ini. Pertama ini Bang Dullah, di medsos kan ada yang naik ini mengenai survei penilaian integritas atau SPI. Teman saya sampai dapat nih yang ya, begini nih. SPI, survei penilaian integritas oleh KPK. Jadi ya, dilihat apakah survei ini dari tiga kelompok ya, ada pegawai atau aparatur, masyarakat umum, juga pihak independen yang menjadi responden SPI yang diselenggarakan oleh KPK. Kita ingin lebih tahu sebenarnya survei penilaian integritas ini dari tahun ke tahun, dari mulai KPK berdiri hingga sekarang nih di era pemerintahan Prabowo, sebenarnya menjadi tolak ukur apa bagi masyarakat gitu ya, ingin melihat kinerja KPK itu nanti evaluasinya apa sebenarnya dengan SPI ini, karena kita lihat kan sampai saat ini kita belum belum melihat secara memuaskan lah gitu sepak terjang KPK dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, apalagi era ketika eranya Jokowi. Nah ini mengenai SPI gitu, pandangan Bang Dullah seperti apa? Lalu kita juga ingin menyoroti Bang Dullah, ketika pendapat ataupun analisa mengenai putusan Tom Lembong ya, yang itu terus-menerus diangkat oleh media dan juga oleh para pengamat. Saya hanya ingin melihatnya apakah kasus dan juga putusan hukum yang diterima oleh Tom Lembong, lalu juga ada tokoh-tokoh nasional di situ yang memberikan support kepada Tom Lembong dan mengkritisi hasil keputusan hakim bagi Presiden Prabowo, kira-kira efeknya apa gitu? Efeknya apa ketika ada satu kasus ini yang sepertinya memperlihatkan kok tidak ada keadilan gitu di situ gitu ya. Efek-efek terhadap Prabowo dari segi bagaimana mengatur pemerintahan, juga dari segi bagaimana melihat lingkungan lingkungan sekitarnya gitu, lingkungan sekitarnya. Nah, itu dua dua hal dulu ini, Bang Dullah, yang ingin kita ya. angkat. Eh, Pertama soal SPI, eh, sistem penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK, khususnya Direktorat Pendidikan dan Pelayanan. Harus kita tahu bahwa dalam Undang-Undang KPK itu kan 5 tugas KPK. Yang pertama koordinasi, dua supervisi, keempat pencegahan, kelima monitoring. Nah, moto itu adalah kegiatan KPK yang memantau tata laksana pemerintahan di kementerian, lembaga negara, Pemda dan seterusnya. Yang jika kondusif terhadap korupsi, maka KPK harus memperbaiki komunikasinya dan seterusnya. Tapi sayangnya kelemahan dari undang-undang ini adalah hasil rekomendasi yang disampaikan oleh KPK itu harus dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Nah, ini problem. Lalu atasan kepada bawahan, maka kita lihat kementerian atasan menteri, atasan tertinggi presiden, kemudian juga di kantor tinggi atasnya gubernur, atasan di tingkat kabupaten ada bupati, atasan tingkat wali adalah wali kotanya, seperti itu. Tapi DR baik pusat maupun provinsi dan kota itu tidak ada atasannya, tidak ada atasannya. Jadi ketua DR itu bukan atas dari anggota DPR, bukan. Begitu juga ketua DPR provinsi bukan atasan dari anggota DPR, karena mereka masing-masing dipilih oleh pemilih, seperti itu.
Kok ada ketua DPR hanya melakukan fungsi koordinasi administratif, bukan eksternal seperti itu. Padahal kita tahu bahwa sejak Orde Reformasi ini pemilu anggota legislatif itu miliaran, dari minimal 5 ratusan miliar seperti itu. Seperti saya katakan beberapa waktu lalu, anggota DPR pusat era pemilihan spesial 2024 kemarin dia menghabiskan 200 miliar karena dia dapat 2.000 suara, 100 juta 200 miliar. Dari situ problemnya. Sehingga dengan begitu, maka ketika satu kementerian atau lembaga negara mendapat rekomendasi dari KPK untuk memperbaiki, kemudian itu kan akan harus kemudian pertemuan rutin 3 bulanan, 4 bulan dengan mitranya di DPR, mitra DPR. Nah itu DPR akan mempersoalkan kenapa kalian begitu, Kementerian melakukan dari KPK. Maka kemudian soal Kementerian Negara, karena reformasi birokrasi yang ditolak oleh KPK 25 itu yang diamanahkan oleh pimpinan KPK untuk menyusunnya. Setelah 5 senar seperti SP, kemudian mereka ceritakan bla 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 bla, susun. Ini sudah beberapa kali ini saya ulangi lagi untuk mengaitkan dengan pertanyaan yang tadi Mas Angga sampaikan bahwa reformasi birokrasi itu saya rumuskan 4 pilar. Pertama, yang berintegritas personal. Yang kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Yang ketiga, fungsionalisasi IT. Dan yang keempat, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang 45. Sampai hari ini, ada 25% kementerian lembaga negara yang melaksanakan rekomendasi KPK itu reformasi birokrasi. Artinya hampir semua kementerian tetap korupsi setiap lembaga negara. Korupsi Pemda, semua kelas seperti itu. Nah, ketika KPK itu saya selalu diajar oleh Direktorat Pendidikan Peran Masyarakat dan kemudian bagian untuk datang ke provinsi atau daerah untuk melakukan bimbingan atau melakukan semacam memfasilitasi bagaimana memperbaiki seperti itu. Nah, ada misalnya beberapa tempat kabupaten ketika pergantian pimpinan khususnya pada waktu Jokowi itu berantakan kembali seperti itu. Nah, karena itu maka kalau hasil survei yang terakhir KPK itu kan ada sekitar 40% dana pos itu disalahgunakan. Jadi korupsi tidak hanya di tingkat nasional saja, Kementerian Pendidikan yang kasus Nadiem dengan sekian laptop itu, tapi juga sampai kemudian di pos di sekolah mulai dari sampai di itu persen mereka masih menyalahkan pos seperti itu. Begitu juga di tingkat universitas. Saya perhatikan bahwa ketika saya masih terima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum dari satu universitas dari Semarang, maka kemudian satu dosennya memberitahu bahwa dia ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sekian miliar rupiah untuk dana operasional. Tapi tangannya 5 miliar, tapi 4,5 miliar seperti itu. Itu dari Kementerian. Saya sampai dia bapak enggak mana bisa mau terima. Ya, saya terima 4,5 miliar. Berarti 1,5 miliar itu nanti yang kena seperti itu. Nah, jadi itu problem. Sehingga demikian maka dampaknya itu hanya kepada individu di hasil survei KPK itu pada individu artinya dirinya itu mau jadi baik, apalagi dia orang muslim misalnya, bagaimana nanti di akhirat apa segala. Tapi itu sukar karena terkungkung dari atas seperti itu, lagi dengan mitranya DPR seperti itu.
inilah problem yang dihadapi oleh pemerintah bagaimana apa yang dilakukan oleh KPK dengan survei nilai integritas itu. Hal dalam buku saya tentang integritas kan ada 6 pilar, yaitu kejujuran, kemudian istiqomah, konsisten, kemudian komitmen terhadap misi lembaga atau kementerian, kemudian yang keempat itu adalah objek, yang kelima berputusan siap menerima risiko, dan di sini bertanggung jawab. Ini karena ini dia menyatu. Kalau dia tidak jujur, yang lain itu tidak bisa. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu bisilmika wa tabi'us-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang maksud Islam totalitas parsial dan jangan ikut langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh nyata. Nah, mereka itu dalam Al-Quran itu ratusan ayat menyebutkan, Mas Angga, bahwa orang-orang jahat itu dilihatkan oleh setan apa yang mereka lakukan itu adalah cantik, indah, bagus. Jadi terkadang saya juga pikir, kenapa Jokowi baru saya ingat ya, kok sebutkan itu, orang jahat itu setan membuat mereka lihat mereka lakukan itu cantik, indah, baik. Itu. Nah, oleh karena itu maka kenapa itu sebutan yang pertama ada kehidupan. Al-Quran menyebutkan manusia itu hanif, jadi cenderung kepada kebenaran. Ketika dia jujur dirinya sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap lingkungan, maka yang lain itu akan nurut seperti itu. Nah, tidak ada orang yang dipilih kalau dia tidak jujur. Tidak ada orang yang berani berpikir, tidak ada orang yang berani disiplin tidak jujur. Bangkalnya adalah jujur, dan itulah yang disebut dengan hanif. Itu persoalan SPI, Mas Angga. Yang kedua soal Lembong. Lembong pertama saya harus jelaskan dari teori hukum yang ada di dalam undang-undang pidana korupsi. Halo Bang Dullah. Bang Dullah, halo. Iya. Ini kami ada gangguan sedikit ini. Suara Bang Dullah nih agak ada tersendat-sendat gitu ya. Yang hilang ya begitu. Mungkin dari sinyalnya tapi lancar, tapi sedikit ada sendat, ada sendat. Saya coba bergerak. Oke. Bergerak. Bisa. Oke, Bang Dullah, silahkan. Bisa dilanjut. Oke. Jadi sistem Lembong saya jelaskan dari teori hukum berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi bahwa dari 30 perbuatan korupsi yang diatur undang-undang tindak pidana korupsi hanya pasal yang menyebutkan tentang kerugian negara. Itu pasal 2 yang tidak ada kerugian negara. Jadi itu tidak ada kerugian ke negara. Tidak ada kerugian negara. Penyebabkan tidak kerugian. Sehingga begitu maka penyidik jaksa dan hakim tidak bisa hanya bertumpu pada pasal kerugian negara. Korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya 2 yang menyebutkan tentang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi keliru kalau misalnya orang yang mengatakan bahwa tidak terjadi kerugian negara, perekonomian negara itu tidak bisa dipidana, tidak karena yang mengatur menyebutkan bahwa harus ada kerugian negara itu cuma 2 pasal, 2 perbuatan. 28 itu tidak terjadi kerugian negara, tapi telah terjadi apa yang disebut dengan pelanggaran hukum atau prosedur atau SOP seperti itu. Nah, itu maka kena 1. Yang kedua, kekeliruan dari penyelidikan atau penyidikan oleh JPU itu mengatakan bahwa mereka melakukan pemeriksaan audit dari BPKP. Itu tidak salah. Jadi BPKP sebagai badan inspektorat yang mengaudit keuangan kementerian lembaga negara itu tidak salah. Tapi sepatutnya JPU itu harus mengikuti ketentuan 245 setelah BPKP, dia harus minta audit dari BPK. Karena ketentuan menyebutkan bahwa yang berhak untuk memberikan audit
kementerian lembaga negara itu adalah BPK. Ini satu kelurahan yang dilakukan oleh JPU, di mana hanya berdasarkan BPKP. Di KPK memang pertama dari BPKP, tapi untuk resminya sesuai dengan Undang-Undang 45 itu harus dari BPK external auditor, karena kalau BPKP sama-sama internal kementerian lembaga negara, sehingga ada bisa konflik of interest daripada internal kementerian lembaga negara. Karena itu maka diperintahkan untuk harus dari BPK memberikan audit, baru kemudian sesuai dengan Undang-Undang 45. Nah, jadi di sini kekeliruannya dari JPU. Yang ketiga, hakim sendiri mengatakan tidak ada mens rea dari Tom Lembong untuk melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan hadis Nabi itu bahwa pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri maka pencuri tidak dihudul tapi ditakzir. Takzir itu putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri. Ini yang dalam istilah hukum disebut mens rea. Mens rea. Tapi kemudian terjadilah situasi di mana dia melakukan satu pelanggaran seperti itu. Misalnya dia mencuri onta itu karena lapar, karena tidak punya penghasilan, tidak sulit. Nah, sekarang problemnya adalah kemudian hakim menyebutkan tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Kalau bahasa pasarnya itu mens rea itu niat jahat dari Tom Lembong untuk melakukan itu. Tapi kemudian dijatuhi hukuman. Nah, dalam konteks itu menurut hadis Nabi tadi bergantung daripada hakim untuk memutuskan. Dalam ilmu hukum disebut dengan keyakinan hakim. Jadi dalam putusan satu pengadilan itu minimal ada 2 alat bukti yang dibuktikan. Apakah keterangan saksi, apakah alat bukti, surat-surat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, keyakinan hakim. Nah, hakim punya pemahaman, yakin nggak bahwa orang ini tidak bersalah. Disitulah sebenarnya hakim mempunyai otoritas untuk menentukan hukum. Hakim punya otoritas untuk menentukan hukum. Sehingga dengan demikian, kalau tidak ada mens rea-nya, maka kalau hakim itu betul-betul independen, tidak takut kepada instruksi perintah dari kelompok tertentu, maka dia bisa bebaskan Tom Lembong karena dia punya otoritas itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya setuju tentang proses pengadilan siap sah, tapi kemudian harus tidak tebang pilih. Itu problemnya. Kenapa? Karena Tom Lembong itu hanya menteri berapa tahun. Sebelum Tom Lembong, sesudah Tom Lembong itu sekian menteri yang juga hal seperti itu bahkan lebih banyak, lebih besar volume impor dan seterusnya. Terus kenapa cuma Tom Lembong yang diproses, yang menteri-menteri lain tidak proses? Hanya karena Tom Lembong itu berpihak kepada 01 pada waktu Pilpres, yang lain itu Menko, ada 2-3 Menko yang sekarang di Prabowo itu memang 02, sehingga kemudian mereka tidak diganggu. Misalnya soal BTS, Menko Info, karena dia orang Nasdem mendukung 01, tapi kemudian yang lain tidak, misalnya suaminya Puan yang terlibat dan lain-lain yang terlibat, itu tidak diproses. Jadi inilah persoalan bahwa ketika hukum dijadikan sebagai alat politik, ketika pengadilan dijadikan sebagai alat politik, ketika aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK sebagai alat penguasa untuk menjatuhkan, menghancurkan, membunuh atau apalah istilahnya kepada lawan politik. Itu yang di situ yang saya berbeda dengan pengadilan dan juga Kejaksaan Agung. Bahwa penegak hukum saya setuju 100%, berdasarkan undang-undang tidak pidana korupsi, Tom Lembong bisa dihukum. Lain sebenarnya hakim punya keyakinan untuk bisa membebaskan Tom Lembong karena kasus-kasus yang lain seperti itu. Kemudian Kejaksaan Agung harus memproses lagi menteri-menteri yang sebelum dan sesudah Tom Lembong dengan hal yang sama seperti begitu, Mas Angga. Baik, Bang Dula. Ini sebagai penutup saya ingin Bang Dula bagaimana pandangannya kita ke luar negeri ya, ke Gaza ini Bang Dula. Saya baru teringat ini ketika dunia ini makin menyoroti kelaparan yang dijadikan senjata oleh Israel untuk membunuh orang-orang Gaza di Palestina yang makin memprihatinkan. Bahkan ini negara-negara yang mitra atau temenan Israel aja gitu ya, Jerman, Prancis, yang lain-lain negara-negara Eropa, itu akhirnya komentar gitu mereka tuh. Belgia yang paling disoroti oleh media ya, berkomentar bahwa itu
kelaparan tuh udah kejahatan di luar, di luar, udah sangat biadab gitu, udah sangat biadab. Eh, Iya. udah sangat biadab sekali. Tapi tidak ada yang berani bertindak. Nah itu aja sih. Tidak ada yang berani bertindak negara-negara ini gitu ya, negara-negara Muslim apalagi gitu ya, dengan kelaparan yang luar biasa terus membunuhi anak-anak dan warga Gaza sampai saat ini terus. Mereka itu dibuat kelaparan oleh Israel. Bang Dullah itu yang ingin Bang Dullah suarakan, yang ingin Bang Dullah ingatkan ini ya khususnya untuk kita sebenarnya, khususnya untuk kita gitu ya, untuk rakyat Indonesia maupun dunia. Bagaimana Bang Dullah nih, Gaza yang terus-menerus menderita? Iya, jadi kalau kita lihat dari pendekatan humanis, ada orang, khususnya orang Barat, itu berjuang untuk bisa menyelamatkan seekor kucing atau seekor anjing yang tenggelam ke dalam danau atau sumur atau apa. Itu yang disebut dengan humanis. Meskipun kemudian tetangganya kelaparan, sehingga begitu, maka apa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, negara-negara sekuler, negara non-Muslim itu, karena itu bersifat fitrah manusia, cenderung untuk empati, simpati, dan bela orang lain yang teraniaya seperti itu. Nah seharusnya kan dalam Islam itu lebih dahsyat lagi seperti itu kan. Tapi sehingga demikian maka ada persoalan politik dan persoalan ekonomi negara hari ini. Nah oleh karena itu saya sudah sering ulang-ulang mengatakan itu, Yahudi itu kita bisa kalahkan mereka hanya dengan bagaimana boikot ekonomi. Hanya itu satu-satunya cara. Karena kalau putusan Mahkamah Internasional PBB itu sudah berapa? Resolusinya dari tahun 47 sampai sekarang itu sudah ratusan. Tapi dalam Al-Quran memang disebutkan, Allah sebutkan itu bangsa yang paling jahat, paling jahil, paling apa, itu Yahudi. Itu dalam Al-Quran disebutkan itu. Nah oleh karena itu maka harus dibuat mereka kapok dengan cara misalnya sampai Allah menjadikan mereka itu ada yang menjadi monyet, ada yang jadi apa segala macam. Karena mereka sangat degil sekali. Nah kalau kita melakukan blokade ekonomi karena ekonomi dunia ini dikuasai oleh mereka, seperti itu. Nah kalau kita lakukan blokade ekonomi, maka saya pikir tidak sampai setahun ini selesai persoalan seperti itu. Nah untuk internal umat Islam, saya kira karena Arab Saudi itu kan yang melihat dari soal Sunni dan Syiah. Ini bukan soal Sunni dan Syiah, soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan. Apakah Syiah, apakah Sunni, apa segala macam. Ini soal kemanusiaan. Sehingga harus dilupakan soal Syiah Sunni, tapi kemudian soal kemanusiaan. Nah untuk itu saya cenderung untuk kemudian mulai hari ini, jangan lagi orang Indonesia, umat Islam di mana-mana melakukan umroh. Jangan lagi bila perlu haji dihentikan. Jadi tidak haji beberapa tahun seperti itu. Sehingga kemudian nanti Arab Saudi akan dapat dampaknya. Ketika orang tidak umroh, orang tidak haji apa itu, maka kan pemasukan terbesar Arab Saudi itu sebenarnya dari visa umroh dan haji. Bahwa minyaknya mereka punya, tapi minyak mereka juga sudah berkurang kan seperti itu. Yang paling menentukan itu adalah visa umroh dan haji seperti itu. Nah kalau misalnya 200.000 umat Islam Indonesia, kemudian ada 1 juta, kemarin itu hampir 2 juta kan haji itu kemudian 2 juta kali sekian ribu dolar, dinar dan seterusnya, maka kemudian Arab Saudi akan berpikir beberapa kali untuk bisa kemudian. Begitu juga dengan Mesir. Di Mesir, pagi ini saya tengok video bagaimana seorang di daerah Yaman itu dia buang botol-botol itu yang berisi macam-macam di laut supaya dengan harapan agar supaya botol itu sampai ke Gaza, sampai ke pantai Gaza. Nah itu kan suatu sindiran, suatu koreksi, suatu peringatan luar biasa buat umat Islam khususnya di mereka di Timur Tengah di sana seperti itu. Nah jadi itu yang saya pikir bahwa harus dikembangkan. Dan kemudian saya ingat awal reformasi di Dewan Dakwah itu membuat kompak. Kompak itu adalah mengumpulkan dana apa segala macam, kemudian datang ke daerah-daerah yang mengalami kelaparan seperti itu. Dan saya tadi kemudian saya WhatsApp kepada kelompok saya yang alumni itu, ayo kita rapat, kita bicarakan, hidupkan kembali kompak dulu, khusus bukan untuk Indonesia tapi untuk Timur Tengah, khususnya Gaza, sehingga dengan begitu barangkali bisa kemudian kita menggunakan jalur apa sehingga kemudian bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza. Begitu Mas Angga.
Baik, Bang Oke. Dullah, terima kasih dialognya di pagi Ya, hari ini ya. Semoga menjadi pencerahan baik. untuk pendengar. Insya Allah kita Amin. jumpa lagi Jumat depan. Terima kasih banyak. Insya Allah. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.